Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan Ustaz untuk prioritas belajar untuk penuntut ilmu pemula atau awam. Itu yang lebih diprioritaskan adalah belajar tauhid terlebih dahulu atau adab. Karena pernah saya dengarkan bahwa di majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa banyak zamannya itu atau penuntut ilmunya mempelajari adabnya terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Jadi itu ucapan-ucapan dari para ulama itu ada memang ya. Tentunya tentang pentingnya adab sebelum belajar ilmu. Ya, sebagian ulama ada yang belajar adab 30 tahun, setelah itu dia belajar ilmu 20 tahun. Ada kalimat-kalimat itu. Tapi kalimat-kalimat itu dari para ulama tersebut harus dipahami sebagaimana mestinya. Ini kaidah tauhid tadi sudah jelas kan? Tauhid itu adalah permulaan awal dakwah seluruh nabi dan rasul. Iya. Terus kalau adab, dia adab yang paling besar. Nah, sebagian orang itu nggak paham adab apa. Dia pikir adab itu cuman adab pada gurunya dia saja. Ini pada gurunya saja ya. Kalau guru yang lain dia teriakin tidak beradab biasa, nggak ada masalah. Itu tidak benar cara memahaminya. Adab yang paling pokok itu adab seorang hamba kepada Allah. Itu adab yang paling pokok. Itu namanya apa? Tauhid. Itu adab yang paling pokok. Nah, kemudian secara praktek hakiki di kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebagaimana dalam hadits riwayat Ibnu Majah. Kata beliau, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawira. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang masih baru tumbuh, baru dewasa. Kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Apa artinya belajar iman? Hah? Itu tauhid. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fasdatna bihi imana. Kemudian kami pelajari Al-Quran. Dan kami bertambah keimanan dengan itu. Jelas ya? Ini kehidupannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang dapat ucapan-ucapan para ulama seperti itu tadi, harus diartikan pada makna yang benar. Pada makna yang benar. Jelas ya? Karena itu jangan masuk di dalam gaya sebagian orang yang mereka di dalam mempelajari ilmu seakan-akan menganggap dirinya belajar adab. Tapi adab pada kepentingan pribadinya saja. Ya, kadang terhadap orang lain tidak peduli. Dia berbuat kezaliman, ada yang menyelisihinya. Dia berbuat hal-hal yang tidak benar. Dan itu tidak benar ya. Itu tidak seperti itu. Karena itu dari ulama ahli sunnah yang memang mereka benar dalam ilmunya, itu enggak seperti itu. Mereka berlaku adil terhadap lawan maupun terhadap kawan, terhadap teman maupun terhadap orang yang memusuhinya. Itu berlaku adil itu adab namanya. Itu etika. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Jadi kalau belajar itu seperti yang saya sebut diminta ya, belajar dimulai dari tauhid. Ya, ambil dari kadar tauhid yang membuat dia bisa bersyahadat di sakaratul maut. Nah, itu dia harus belajar mana la ilaha illallah. Dia harus belajar mana tagut. Terus ambil dari pembahasan tauhid yang menyebabkan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu harus belajar 3 pembahasan pokok. Bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Rabb yang kamu ibadahi?
Man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Itu ada pembahasannya di pembahasan tauhid. Insyaallah sebagiannya di buku ini akan diterangkan banyak hal dari hal tersebut. Tapi ada satu buku ya di kalangan para penuntut ilmu itu pembahasan pokok harus dikaji. Namanya Thalatsatul Usul, 3 landasan pokok. Nah, itulah bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada pembahasan tauhid kita perlukan untuk bisa berdiri di depan Allah. Menjawab pertanyaan Allah langsung. Karena Allah akan bertanya kepada setiap dari kita di padang mahsyar. Dan itu sumpah dari Allah. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Kata Abul Aliyah 2 pertanyaannya. Apa yang kamu ibadahi dan bagaimana kamu mengikuti para rasul? 2 pertanyaan. Nah, ini penafsiran hebat ya dari Abul Aliyah. Fikih para salaf memahami ayat-ayat. Itu ayat di surah Al-Hijr. Karena itu ayat di surah Al-Qasas itu dikatakan wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab siapa yang kalian ibadahi? Di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka tandingan bagi saya? Nah, itu yang ditanyakan oleh Allah. Itu tauhid namanya. Dan ingat, ini semuanya ada kewajiban perlu kita pelajari. Jadi kalau tidak belajar, ya jangan salahkan kecuali diri sendiri. Iya. Karena di dunia ada kesempatan. Mau belajar ada guru. Mau belajar ada guru. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Tidak mungkin di alam kubur itu Munkar dan Nakir tanya marabbuka. Oh afwan Munkar dan Nakir. Kemarin saya sibuk. Belum sempat belajar. Tidak ada negosiasi di kubur. Itu kewajiban atas setiap pribadi. Jelasnya? Ada guru yang bisa mengajar. Kenapa dia tidak belajar? Datangi gurunya, minta pelajaran. Dan sekarang lebih mudah lagi, ada buku-bukunya, ada pelajarannya, ada rekamannya. Dia pelajari sana. Kalau ada yang dia tidak paham, datangi langsung gurunya. Ini saya tidak paham, mana ini. Ya guru pasti akan menjelaskan. Tidak mungkin tidak dia terangkan. Sebab itu kewajibannya. Itu kewajibannya. Jelas ya? Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.